Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya didampingi Wakasat Reskrim, Kapolsek Pesanggerahan, kemudian Ibu Kasih Humas. Mohon izin menyampaikan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak, subsidiar kasus penganiayaan yang terjadi hari Senin tanggal 20 Januari, tanggal 20 Februari. Ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya, saudara R, di TKP, di sekitar TKP di Komplek Grand Permata di Ulu Jami. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Di depan atau sekitar rumah saksi saudara R di Komplek Grand Permata Klaster Boulevard di Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, jam 20.30, lebih tepatnya jam 20.30. Ada 5 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan, yaitu saudari atau anak inisial AGH yang merupakan mantan pacar atau teman dekat korban yang saat ini menjadi teman dekat pelaku. Kemudian saudara SL ini yang merupakan teman tersangka. Kemudian Bapak R dan Ibu N ini merupakan pemilik rumah yang disinggahi oleh korban saat korban sebelumnya bertemu dengan atau setelah itu ketemu dengan tersangka. Kemudian pelapor yang merupakan om dari korban itu juga sudah kami mintain keterangan. Temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban, akhirnya korban keluar mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh.
Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban, kemudian menendang perut korban. Beberapa saat kemudian datanglah orang tua temannya korban, Bapak R dan Ibu N yang berada di sekitar TKP, mencoba menolong korban. Komplek yang akhirnya security datang dan security menghubungi Polsek Pesanggerahan. Kemudian Ibu R dan Bapak R dan Ibu N membawa korban ke rumah sakit Medika Permata Hijau untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Setelah mendapat laporan dari petugas security di Grand Permata Cluster Boulevard ini, petugas kepolisian dari Polsek Pesanggerahan datang dan langsung mengamankan orang-orang yang ada di TKP, yaitu saudari A, kemudian pelaku MDS, dan juga saksi S. Kemudian dibawa ke Polsek, kendaraan juga dibawa, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian penyidik ada yang berangkat bersama Kapolsek Kebayoran Lama waktu itu, karena lokasi Rumah Sakit Medika Permata Hijau adalah di Kebayoran Lama. Saya mendapatkan informasi itu, Kapolsek Kebayoran Lama saya perintahkan untuk memastikan keadaan korban. Kapolsek Kebayoran Lama datang ke sana bersama penyidik dari Polsek Pesanggerahan. Kemudian kami lakukan olah TKP, kemudian ada beberapa barang yang kami amankan, antara lain sepatu yang digunakan oleh pelaku atau tersangka, kemudian handphone yang digunakan oleh tersangka untuk berkomunikasi, telah kami amankan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan alat bukti yang kami dapatkan, maka kemarin kami telah menetapkan saudara MDS sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara MDS yang berusia 20 tahun. Terhadap tersangka MDS kami terapkan atau kami sangkakan padanya pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.